Maka nama saya Fitanggra ini dengan NIM 12224500046. Di sini saya akan menjelaskan pada nomor satu, yaitu mendefinisikan fungsi. Di sini kita diberi f function 2 dikali x dan dikurang x pangkat 2 min 1. Dan di sini tuh dia mendefinisikan dan tujuannya itu untuk mencari nilai maksimum dari fungsi yang tersebut yang sudah disebutkan tadi. Dan selanjutnya di sini ada fungsi golden section search untuk mencari maksimumnya. Di sini kita pakai function a, b, f, c, o, l gitu. Itu ada pi 1 plus sqrt 5 terus bagi 2 dan res pi dan 2 pi-nya. Dan di sini kita ada inisialisasi titiknya dan juga ada inisialisasi nilai awal ya untuk titik C dan D atau bisa disebut dalam interval A, B. Dan juga sini kita akan melakukan iterasi sampai selisih intervalnya itu B min A atau B kurang A gitu di sini. Dan juga selanjutnya itu ada return A plus B ini bagi dua. Di sini kita akan mengembalikan titik tengah sebagai perkiraan maksimumnya. Selanjutnya di sini kita akan tetapkan intervalnya yang A sebagai 0, B itu 6. Nah, di sini kita masukkan untuk menemukan nilai maksimumnya, gitu kan X max. Dan juga untuk cetak hasil di sini kita mencari output titik maksimum sama nilai maksimumnya gitu. Dan di sini definisinya x under max itu kan dan f itu sebagai nilainya, x sebagai titiknya. Jadi outputnya di sini adalah titik maksimumnya satu dan nilai maksimum sebagai fx itu 0. Jadi di sini sudah diperlihatkan untuk fungsi fx-nya itu dia pada x1. Nah, jadi untuk nilai maksimum itu dari fungsi tersebut itu adalah F1 sama dengan 0. Jadi X-nya ini kita masukkan karena X1 jadi dimasukkan ke F1 gitu untuk yang di bagian nilai maksimum. Nah, jadi kode ini tuh telah menemukan nilai maksimumnya dari fungsi tersebut secara secara efisien. Oh, ini juga ada L1E-7. Di situ dia akan memberikan hasil yang akurat. Makanya kita pakai ini. Seperti itu. Untuk intervalnya tadi 0 sampai 9. Ya ini interval 0, 9. Oke. Jadi outputnya titik maksimum X1 dan nilai maksimum Fx sudah 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Danang Hilal Kurniawan. Di sini akan menjelaskan yaitu tentang fungsi Newton-Raphson. Yang pertama, kita definisikan dulu fungsi F sebagai fungsi ekspresi simbolik dari 4. Di sini kita 4 kan bintang X pangkat 2 ditambah 2 bintang ini X ya. Kemudian F expression masukin aja yang tadi. Kemudian kita lanjut untuk menghitung turunan pertama dari fungsi f terhadap x yaitu fx sama dengan deriv ya di sini. Kemudian f terusan di sini x. Kemudian kita menurunkan nilai
awal untuk X misalnya tadi itu 7. Oke, X sama dengan 7. Kemudian turunan pertama dari fx pada X sama dengan 7 adalah hasilnya 58. Di sini AATR, kemudian evaluation dari fx gradien ya, 1. Nah, di sini hasilnya 58 seperti itu. Lanjut ke yang kedua, yaitu mendefinisikan fungsi Newrep yang menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita panggil aja buat dulu Newrep sama dengan function f x sama dengan 0 dari 1, EPS ya. Lanjut, menghitung turunan pertama dari fungsi f terhadap x. F1x sama dengan deriv f, x. Kemudian menghitung turunan kedua dari fungsi f terhadap x, yaitu f2x, DERIV, kemudian D di sini, fx, kemudian x ya di sini. Lalu kita menginisiasi variabel error dengan nilai lebih besar dari EPS awal untuk memulai looping. E sama dengan EPS plus 1. Kemudian iterasi Newton-Raphson hingga error lebih kecil dari EPS, yaitu while apabila E lebih besar daripada X gitu ya. Kemudian simpan nilai X saat ini, yaitu X sama dengan X0. Kemudian F, yaitu ATR evaluation fx, kemudian gradien 1. Ya, X2 sama aja. Kemudian lanjut kita memperbarui error sebagai nilai absolut dari turunan pertama apabila E di sini dari abs sama dengan F1 yang tadi ini. Kemudian perbarui nilai X0 menggunakan rumus Newton-Raphson. X sama dengan 0, kemudian X0 min F1 per F2. Kemudian di sini mengembalikan nilai X sebagai nilai perkiraan fungsi akar. Lalu fungsi F sebagai, ini nih fungsi F ini, sebagai ekspresi dari simbolik untuk mencari akarnya yang tadi. Oke, lanjut. Fungsi Newrep dengan titik awal X sama dengan 0, X0 sama dengan 4 dengan toleransi 10 pangkat minima. Langsung aja kita masukin hasil Newrep sama dengan F, 10, kemudian 10 pangkat minima, kemudian print hasil. Setelah kita running maka hasilnya adalah 0,37. Oke, sekian terima kasih dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Thank you. Di sini saya Rafa Akila Yudinan akan melanjutkan penjelasan bagian fungsi optimasi built-in, yaitu fungsi optimize untuk variabel tunggal. Nah, fungsi optimize variabel tunggal sendiri ini untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Misal suatu fungsi optimize untuk variabel tunggal dengan contoh, jadi kita ada fungsi fx dengan di mana x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Di sini kita mendefinisikan fungsinya dulu. Kemudian kita akan mencari nilai minimum dengan menggunakan fungsi optimize, di mana variabel f tersebut kita masukin nilainya dari interval 6 sampai 7 dengan toleransi 10 pangkat min 6. Terus kita print, dapatlah hasilnya nilai minimum yaitu 6 dengan nilai objektifnya 16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait fungsi optim untuk beberapa variabel. Jadi fungsi optim untuk beberapa variabel ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari fungsi khususnya lebih dari satu variabel atau multivariabel. Nah, kasusnya di sini adalah ada persamaan seperti berikut. Fx1, x2 sama dengan 100 dikali x2
dikurang X1 kuadrat, lalu dikuadratkan lagi, ditambah 1 kurang X1 kuadrat. Lalu untuk sintaks optimnya sendiri adalah optim dengan parameter pertama itu adalah vektor minus 1,2, 1, dan juga fungsi yang ingin dioptimasi. Jika kita run di sini, hasilnya adalah hasil parnya ini adalah 0,999 dan minus 0,9996. Nah, jadi kalau C ini ya, parameter pertama ini dia menunjukkan titik awal dari si optimasi tersebut. Yaitu kalau di titik awal itu X1-nya itu minus 1,2, kalau X2-nya itu 1, kalau F-nya itu adalah fungsinya. Jadi outputnya itu bakalan muncul nilai-nilai X1 dan X2 yang membuat F-nya ini adalah capai nilai minimum. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan mencontohkan pengaplikasian dari fungsi optim dalam kasus regresi linear. Jadi yang pertama adalah pembuatan data dulu, ada X dan Y, ini dimasukkan ke dalam data frame. Lalu pembuatan fungsi LR. Fungsi ini akan digunakan untuk mengolah dari regresi tersebut. Jadi yang pertama itu akan melakukan sum of square error. Jadi penjumlahan kesalahan antara data aktual dan prediksi garis regresi. Jadi di hasil dari LR ini dimasukkan ke dalam fungsi dari optim. Jadi kalau tadi dia titik awal adalah minus 1,2 dan 1, sekarang titik awal adalah 0 dan 1. Fungsinya itu adalah LR, dan data yang akan dioptimasi itu adalah dari data yang sudah dibuat. Jadi jika di run, hasilnya adalah seperti berikut. Parnya ini adalah minus 1,2 dan 2,02, dan value-nya adalah 2,8. Jadi kalau par ini berisi parameter regresi yang akan meminimalkan error kuadrat. Kalau value ini dia akan nunjukin nilai minimum dari error kuadrat yang akan dicapai.